Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar, pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga di hari ini kita bisa bertemu kembali. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka kesehatan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang dengan kesehatan kita bisa melakukan aktivitas dengan nyaman, dengan nikmat. Ini merupakan sesuatu nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia dan tidak disyukur oleh manusia. Padahal nikmat yang sangat besar adalah nilai-nilai kesehatan. Dan terkadang sekecil apapun itu penyakit, seringan atau apapun itu penyakit, atau seremeh apapun itu penyakit, ini memiliki kaitan erat. Dikarenakan tubuh kita ini sebuah mata rantai, sesuatu yang memiliki kesinambungan yang erat. Ya, manakala seseorang itu sakit di kaki, maka dia mulut akan teriak, atau bisa jadi pusing kepala dan sebagainya. Ya. Dan semua memiliki hubungan satu dengan yang lain. Saya kasih contoh adalah sakit kepala. Sakit kepala terkadang akrab diderita oleh masyarakat. Entah itu wanita, entah itu pria, tua, muda. Ini sakit kepala bisa menimpa siapa saja. Dan penyebab sakit kepala pun sebenarnya beragam. Ada kalanya kehujanan, masuk angin, menimbulkan sakit kepala. Atau ada kalanya seseorang yang lapar belum makan, sakit kepala. Kekenyangan, sakit kepala. Ya. Berbagai macam masalah, sakit kepala. Ya. Dan sakit kepala pun dibagi menjadi beberapa bagian di dalam pengobatan klasik. Ada kalanya sakit kepala itu di depan, atau di dahi, di jidat, ataupun sakit kepala di belakang. Atau sakit kepala di samping kanan atau kiri, atau sakit kepala di atas. Ataupun kepalanya serasa mutar. Ya. Ataupun kepalanya berat untuk diangkat. Maka masing-masing memiliki ciri tersendiri dengan kaitan-kaitan tersendiri. Walaupun sebagaimana dikatakan oleh para ahli kesehatan klasik Tionghoa bahwasanya hampir semua sakit kepala memiliki hubungan erat dengan hati. Ya. Akan tapi secara umum itu banyak sekali, atau secara khusus banyak sekali hubungan-hubungan. Seseorang ada gangguan limpa, sakit kepala. Seorang gangguan limpa, sakit kepala. Seorang gangguan lambung seperti misalkan emah, sakit kepala. Ya. Seseorang terkena gangguan batuk, pilek, sakit kepala. Ya. Dan banyak lagi. Dan seseorang yang sakit kepala dikarenakan fungsi hati biasanya dikarenakan angin yang berlebih. Lemahnya energi vital paru, sehingga dia tidak bisa mempertahankan tubuh, terutama bagian luar. Ya. Kemudian angin masuk ke dalam, dikarenakan kelemahan energi vital paru, kemudian dia akan masuk menguasai hati. Hati yang kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini menyimpan kabid, cairan yang mulia, yakni dam, darah, kemudian diserap oleh kabid, disimpan cairan yang mulia ini dalam kabid. Manakala dia terkena angin, maka akan rusak beberapa tetes darah yang ada pada kabid atau pada hati tersebut. Ya, entah itu tidak bisa naik ke atas sehingga menghalangi pandangan mata, sehingga menyebabkan pusing dan lain sebagainya. Ini bisa disebabkan karena hal tersebut. Bisa dikarenakan fungsi hati yang berlebih, dikarenakan angin dan seterusnya. Dan para pengobat klasik selalu mengatakan sesuai dengan ciri-ciri yang ada. Misalkan seseorang yang sakit kepala, pusing, 7 keliling, kepala seperti terputar-putar, ya, itu dikarenakan angin. Tentu
banyak sekali yang obatnya itu mudah. Orang-orang kadang mudah mendapatkan obatnya. Terkadang kita mengambil jahe kemudian dibakar, kemudian digeprek, ya, kemudian diseduh pakai air, kasih madu, kemudian diminum, dikonsumsi. Ya, itu yang pertama. Atau terkadang orang itu sakit kepala sebelah. Ya, begitu pula kita masih bisa menggunakan jahe, kemudian ditumbuk, kemudian diminum. Sakit kepala dikarenakan lambung, atau dikarenakan kanal limpa, atau dikarenakan maida, perut besar, atau dikarenakan perut kecil. Terkadang kita bisa menggunakan kunyit, ya, kunyit diparut, kemudian diseduh dengan air, kemudian diminum. Ya. Atau bisa jadi sakit kepala dikarenakan hal lain, ya, sakit kepala di bagian belakang, dikarenakan tabayuh dam atau haja, damul haja, berdarah, bergejolaknya darah, atau dikarenakan darah tinggi istilahnya, ya. Maka terkadang orang menggunakan bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mengurai sumbatan-sumbatan hal tersebut, entah itu sambiloto, ya, entah itu makan mentimun, entah itu bawang merah, entah itu bawang putih, gitu ya, kemudian dikonsumsi untuk mengatasinya. Kemudian begitu pula orang yang sakit kepala terkadang bisa menggunakan obat yang ditempel di kepala, atau terkadang pada ibu hamil, ibu melahirkan. Terkadang kita lihat mereka pakai pilis namanya, itu digunakan untuk menghilangkan sakit kepala juga. Dan orang zaman dahulu ketika sakit kepala yang berat sekali dikarenakan panas sakit kepala, dia kadang-kadang kedebok daun pisang yang kemudian diambil, kemudian disobek, kemudian diikatkan pada kepala, kemudian meringankan beban sakit kepala. Dan pada kesempatan pertemuan kali ini kita hendak membahas tentang sakit kepala dan mengatasinya, ya, ini dari sisi pencegahannya, ya, ramuan untuk mencegah sakit kepala, kemudian dari sisi kuratifnya, pengobatannya, dan preventifnya atau tindakan menjaga agar tidak sakit kepala, merawat, ya. Dan seperti biasa kita akan membuat ramuan atau membuat jamu untuk herbal atau jamu, ya, untuk mengatasi gangguan sakit kepala di dapur Sehat Roja. Mari kita ke dapur Sehat Roja bersama. Di sini telah kita siapkan, ya, beberapa bahan yang hendak digunakan untuk mengatasi gangguan sakit kepala. Hampir beberapa bahan di sini, ya, itu bisa digunakan untuk mengatasi sakit kepala. Ada kalanya kayu manis, karena dia juga memperlancar peredaran darah, maka dia bisa sering digunakan juga untuk mengatasi sakit kepala. Atau juga habatus soda yang dikunyah kemudian ditelan juga digunakan untuk mengatasi sakit kepala. Atau orang terkadang juga menggunakan kapulaga. Ya, ada beberapa jenis, ya, yang harum dan mahal biasanya pakai kapol India. Ini kita menggunakan kapulaga lokal, ya, Indonesia. Atau ada kalanya orang yang sakit meriang, demam, panas badannya, kemudian dia menggigil, kemudian dia juga meriang, kemudian dia sakit kepala, kemudian dia mengambil asam jawa, ya, asam jawa kemudian diambil, seduh pakai air panas mendidih, kemudian dikasih gula, kemudian diminum. Ini namanya serbat. Ini juga digunakan untuk mengatasi sakit kepala. Dan pada kesempatan kali ini kita hendak menggunakan serai, ya. Satu batang serai kita gunakan, ya, ini untuk memperlancar peredaran darah. Serai itu sifat arah geraknya itu naik ke atas, sehingga memperlancar peredaran darah ke atas dan membuyarkan. Tentunya meskipun sama-sama atas, ketika kita menggunakan tips di dapur Sehat Roja ini untuk mengatasi gangguan gigi, tentunya kita pakai seluruhnya. Tapi tidak pada sakit kepala maka tidak demikian. Seperti biasa nanti kita akan mengupas serai ini, ya. Kita tidak menggunakan daunnya, ya. Serai ini digunakan untuk memperlancar peredaran darah dan mengatasi gangguan sakit kepala dikarenakan hal tersebut, ya. Dan sebelumnya kita panaskan terlebih dahulu airnya. Selain serai, kita akan menggunakan kunyit, karena di sini bagi orang yang menderita sakit kepala dikarenakan gangguan perut atau gangguan fungsi hati, maka kunyit ini mengatasi hampir sebagian besar gangguan perut dan sebagian besar gangguan fungsi hati, ya. Kemudian kita juga akan menggunakan kapulaga, dan kita juga akan menggunakan lada.
di mana kapulaga itu akan membuang angin bagi sakit kepala yang dikarenakan angin, gitu ya. Kemudian sakit kepala dikarenakan kembung di perut, gangguan perut, ataupun sakit kepala dikarenakan hawa yang dingin, itu menyebabkan sakit kepala juga, maka kita akan menggunakan lada. Kita gunakan air 2 gelas, kemudian kita satu batang serai, kita buang. Boleh dibiarkan sampai akarnya. Satu batang serai. Kemudian kita gunakan 11 butir lada. Kemudian kita gunakan 3 butir kapulaga. Ya, kemudian kita gunakan 3 iris kunyit. Untuk menguatkan kita ambil 1 jari kelingking kayu manis. Kemudian kita rebus, kita aduk. Kemudian kita tutup. Biarkan sampai mendidih. Biarkan rebusan ini sampai mendidih. Dan formula ini, yakni serai, memiliki khasiat untuk mengeluarkan angin, menghilangkan sumbatan-sumbatan, memperlancar peredaran darah, kemudian menghilangkan sakit kepala terutama, dan sangat efektif digunakan untuk mengatasi gangguan sakit kepala dikarenakan dingin, ya. Dan adapun kunyit ini digunakan untuk menguatkan fungsi hati. Dan Anda boleh menggunakan temulawak, boleh juga diganti dengan temulawak kalau nggak ada. Ya, dan serai ini juga bisa diganti dengan jahe, tapi ini serai ini saya gunakan yang lebih soft. Artinya bagi orang yang tidak cocok atau perutnya itu sensitif terhadap jahe, maka dia bisa menggunakan serai seperti yang saya lakukan ini. Ya. Kemudian kapulaga ini panas, hangat, sedikit pedas dan aromatik sehingga membuang angin. Sifatnya naik, membebaskan sakit kepala, ya. Baik sakit kepala dikarenakan angin, sakit kepala dikarenakan dingin, sakit kepala dikarenakan sumbatan, ya. Kapulaga ini juga efektif digunakan. Kemudian kayu manis tadi yang saya gunakan juga, kayu manis itu menguatkan perut, menyehatkan lambung, meningkatkan stamina, ya, sehingga dia bisa membebaskan gangguan sakit kepala, entah itu dikarenakan perut, entah itu dikarenakan angin, entah itu dikarenakan gangguan fungsi hati, ya. Cukup sampai mendidih, kita lihat terus mendidih. Nah, ini cukup sampai mendidih saja ketika kita membuat ramuan jamu untuk sakit kepala. Apalagi sakit kepalanya ini bukan untuk sakit kepala darah tinggi, ya. Tapi sakit kepala selain darah tinggi seperti pusing 7 keliling dan sebagainya. Ini kita matikan setelah mendidih, ya. Barulah kemudian kita gunakan airnya, kita gunakan gelas untuk tempatnya. Dan ada makna yang berbeda ketika kita menggunakan air ini sampai mendidih, kemudian kecilkan apinya, kemudian menjadi berapa gitu, menjadi terkurang dibanding dengan kita menggunakan air atau merebus dengan air itu sampai mendidih saja. Itu memiliki manfaat yang berbeda. Bedanya adalah ketika kita sakit kepalanya itu dikarenakan ada masalah angin, maka lebih efektif yang direbus sampai mendidih saja, ya. Karena rebusan sampai mendidih itu efektif digunakan untuk mengatasi angin. Sementara kalau sampai kemudian airnya berkurang, maka itu akan lebih turun manfaatnya, ya, ini untuk mengatasi gangguan perut.
Kemudian kita boleh menggunakan madu, ini sesuai selera. Ya. Boleh 1 sendok, boleh 2 sendok, kemudian sesuai selera. Ada beberapa pendapat yang mengatakan ketika madu itu tidak boleh kita menggunakan air yang terlalu panas ya, karena alkalinnya akan rusak. Ini madu yang kita manfaatkan di sini, kita tidak memanfaatkan alkalinya, tetapi sifat harmonisnya, ya, dan menguatkan limpahnya, sehingga ramuan ini itu bisa kita nikmati. Dan ramuan obat sakit kepala itu tidak harus pahit, walaupun dia jamu tidak harus pahit, ya. Dia bisa jadi dia manis, tidak selalu harus pahit. Jamu identik dengan pahit, tidak mesti dengan pahit. Kalau kemudian kita kasih madu, kemudian kita konsumsi, ya, ada kapulaga, ada kayu manis, ada serai, maka rasanya segar, bukan tidak pahit, ya, tidak pahit. Walaupun kita sedikit kunyit yang sedikit sengar, ya, sedikit pahit, tetapi dia tidak memberikan dampak karena rebusannya cuma sampai mendidih, begitu. Nah, formula ini, formula serai dan kapulaga yang digunakan untuk mengatasi sakit kepala bisa digunakan untuk gangguan sakit kepala dikarenakan gangguan lambung seperti asam lambung, ya, atau dikarenakan angin, kehujanan, angin dingin, flu, batuk, pilek yang disertai dengan sakit kepala, kemudian badan meriang, ya, kemudian juga sakit kepala sebelah, ya, juga sakit kepala yang berat dikarenakan lembab, ketika diangkat itu rasanya berat sakit kepala tersebut. Maka kemudian sakit kepala di depan, kemudian samping, kemudian atas, tapi tidak digunakan pada sakit kepala bagian belakang. Inilah formula atau ramuan jamu kapulaga dan serai yang digunakan untuk mengatasi gangguan sakit kepala, yang kita berikan tipsnya dari Dapur Sehat Roja. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dari saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala.